Hari ini dalam program Life Unlimited, kita akan temukan apa artinya saat Yesus mengucapkan, "Akulah gembala yang baik." Apa maksudnya? Untuk kita temukan jawabannya, mari kita masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, halo kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada, siapapun. Saudara, saya sangat senang sekali kita bisa jumpa kembali lagi dalam program Life Unlimited ini. Saya Susan Hoover, host untuk program ini. Pemirsa yang setia pasti sudah kenal dan tidak ada pertanyaan lagi. Bagi yang baru, memang saya bukan orang Indonesia aslinya, tapi sudah lebih daripada 20 tahun ada di Indonesia, makanya bisa bahasa Indonesia. Saya berasal dari Kanada, tapi sudah sepertinya jadi campur ya dengan Indonesia. Dan senang sekali melalui program Life Unlimited ini, kita semua ya bisa belajar bersama-sama dan alami hidup yang tidak terbatas yang disediakan Tuhan yang berkuasa bagi kita. Dan ada banyak cara di luar pada program ini untuk kita bertemanan dan kita alami Tuhan bersama-sama. Bagaimana? Terutama itu kita memiliki call center ya. Kita memiliki hotline di mana semua pemirsa boleh hubungi kami. Setelah program ini selesai, boleh hubungi tim yang siap untuk menjawab pertanyaan. Mungkin menjelaskan lebih lagi siapakah Yesus atau juga mendoakan permintaan doa yang dibawa. Dan setiap bulan kami melihat mukjizat terjadi. Memang Tuhan masih hidup dan masih berkuasa. Jadi saat kita bawa permintaan doa, kita bisa lihat hal-hal yang luar biasa terjadi. Dan dengan sosial media yang lain seperti YouTube, boleh subscribe dan lihat terus firman Tuhan yang akan memberkati. Atau mungkin bawa pertemanan atau ikut page dari para Facebook, TikTok, Instagram, dan yang lain-lain. Yang sangat luar biasa banyak cara kita untuk kita belajar dan mengalami Kristus lebih dalam lagi bersama-sama. Nah, hari ini kita akan lanjutkan series yang baru yang kita baru mulai pada 2 minggu yang lalu, di mana kita temukan Yesus sendiri memberi deskripsi atau memberi gambaran siapakah dia. Nah, sering sekali kita pikir siapakah Yesus dari perkataan kita, dari pengalaman kita, dari apa yang kita lihat tentang dia. Tapi dalam 7 minggu ini kita akan lihat siapakah Yesus dari perkataan Yesus sendiri. Karena ada 7 kali di mana Yesus katakan, "Akulah." Nah, saat Yesus menunjukkan hal-hal ini, inilah hal-hal yang besar, yang sangat berarti. Pemirsa yang setia mungkin sudah belajar 2 daripada hal ini. Saat kita belajar yang pertama, Yesus katakan, "Akulah roti kehidupan." Kita lihat roti adalah makanan pokoknya, adalah sumber kekuatan. Bagaimana Yesus menjadi sumber kehidupan kita. Dan minggu lalu kita juga belajar bersama-sama, Yesus adalah pintu. Tidak ada cara lain masuk keselamatan selain masuk melalui Yesus. Hari ini kita akan lanjut di mana Yesus katakan sesuatu yang lain. Yesus katakan pas dalam pasal 10 Injil Yohanes seperti kita baca kemarin, setelah dia mengatakan akulah pintu, dia lanjut lagi dengan mengatakan satu yang lain. Mari kita lihat bersama-sama dalam ayat yang ke-11. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Nah, sebelum saya baca selanjutnya ayat ini, kita nanti akan baca bersama-sama. Mungkin kita tidak tahu bahwa kita sering panggil seseorang atau Tuhan gembala itu dari mana. Sekarang kita sudah tahu itu dari pengakuan dan perkataan Yesus sendiri. Jadi kalau hari ini kita sering menggunakan perkataan ini, ya, kadang-kadang kita memanggil seseorang apa Tuhan, pendeta, dan yang lainnya gembala. Itu sebenarnya karena Yesus sendiri memanggil dirinya gembala. Nah, Yesus bukan saja berkata dia adalah gembala. Kalau kita tahu saat Yesus pun memanggil dirinya adalah pintu, dia sering memanggil kita atau menggunakan gambaran bahwa kita ini adalah domba-dombanya. Nah, kenapa itu? Kenapa Yesus tidak gunakan seorang guru dan muridnya di dalam sekolah? Atau kenapa Yesus tidak gunakan gambaran yang lain? Kenapa itu selalu seorang gembala dan kita domba-dombanya?
Mungkin saya bisa menjelaskan seperti ini karena memang gambaran kita itu sebagai domba sangat cocok sekali. Nah, kalau lihat domba, binatang domba itu memang ya kelihatannya lucu, baik-baik, tapi sebenarnya domba itu adalah salah satu binatang yang tidak bisa jaga dirinya. Seekor domba tidak dapat menjaga. Dia tidak memiliki gigi yang panjang atau ganas. Dia tidak memiliki racun. Dia tidak memiliki sesuatu untuk menjaga proteksi dirinya daripada yang lain. Dan domba itu kita bisa katakan kurang pintar, kurang pandai. Ya bukan saya katakan kita ini semua kurang pintar, kurang pandai, tapi kita sebagai manusia memang kurang tahu apa-apa. Tidak tahu jalan sendiri. Kalau lihat domba itu selalu harus dipimpin. Kalau domba itu tidak dipimpin, domba itu akan jalan sambil makan, sambil jalan sampai tidak tahu kemana. Sampai hilang. Tersasar nggak tahu kemana tujuannya. Makanya binatangnya domba itu adalah binatang yang cocok untuk mengingatkan kita siapa kita dibandingkan dengan Tuhan. Bahwa kita adalah ciptaannya Tuhan dan kita perlu Sang Pencipta memimpin kita, menjaga kita, yang mengajar kita. Itu kita perlu kehadirannya di dalam kehidupan kita. Tanpa ada gembala, domba itu kemana-mana nggak tahu. Nah, pemirsa Life Unlimited, jangan tersinggung dengan saya mengatakan ini. Saya mengatakan ini tentang diri saya dan memang ini benar. Ini kita manusia dibandingkan Tuhan memang ya beginilah, perlu ditolong, perlu dipimpin, perlu dijaga. Jadi syukurlah Tuhan menciptakan kita, dia tahu kelemahan kita. Tapi dia tidak membiarkan saja. Kita jalan sendiri, kita hilang, kita tidak tahu apa-apa, kita dimakan oleh apanya. No, tapi dia mengatakan apa? Kalau kita domba yang seperti itu, makanya dia sendiri menjadi seperti gembala yang menjaga kita, yang memimpin kita dengan baik. Nah, sebelum kita lanjut lagi dengan poin-poin yang berikut, mungkin kita bisa lihat satu video klip yang singkat ini di mana kita akan mendengar ayat-ayat ini dibaca dan melihat gambaran-gambaran Yesus sebagai gembala yang baik. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. Just as the Father knows me, and I know the Father. And I lay down my life for the sheep. Wow, luar biasa ya. Mengingatkan kita bagaimana kasih Yesus akan kita, bagaimana seorang gembala mengangkat, membawa dombanya, itu sama seperti kasih Yesus bagi kita. Nah, Yesus katakan bukan saja dia adalah seorang gembala. Bukan saja cukup dia gembala. Tapi dia menjelaskan, kasih deskripsi lebih daripada itu. Dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Bukan saja gembala yang baik. Nah, mungkin kita bisa tanya, apa yang bisa mengatakan Yesus bisa mengatakan ini? Buktinya apa? Gembala yang baik kenapa? Langsung Yesus berikan kepada kita jawaban yang tepat dalam ayat ini juga. Mari kita baca seluruh ayatnya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, Yesus kan berkata di sini bahwa gembala itu kan memang punya tujuan. Menjaga domba-dombanya. Kalau gembala yang tidak baik, tidak rela sampai memberikan nyawanya. Hanya rela mungkin jaga setengah-setengah. Kalau ada bahaya lari. Tetapi Yesus yang luar biasa nih. Yesus rela datang ke dunia ini. Dia sudah tahu dari awal. Mungkin ada bahaya. No, Yesus sudah tahu dari awal sebelum dia datang ke dunia ini. Bahwa kalau dia mau datang. Dan dia benar-benar mau menyelamatkan kita domba-dombanya. Dia harus sampai rela memberikan nyawanya bagi kita. Dia harus mati bagi kita. Dia harus menjadi pengganti bagi kita. Tapi dia rela melakukannya.
Nah, kalau ada gembala yang nggak rela sampai mati, berarti bukan gembala yang baik. Jadi sudah terbukti. Yesus bukan saja gembala bagi kita seperti domba yang nggak tahu apa-apa, ya agak-agak kurang-kurang tahu. Tapi sekalipun kita kurang-kurang tahu, tidak mengerti apa yang harus terjadi, gembala yang tahu. Dan gembala bukan saja cukup dia tahu, dia rela melakukannya bagi kita. Dan sudah terbukti 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke dunia ini. Dia sudah disalibkan, dia sudah ambil hukuman mati bagi kita, dan dia bangkit hidup kembali, dan naik ke surga, dan hari ini masih hidup bagi kita, dan masih menjadi gembala yang baik bagi kita. Wow, saya rasa ini sangat luar biasa. Karena itu mari kita masuk, ya, setelah kita tahu bahwa Yesus beri hidupnya bagi kita, setelah kita mengerti bahwa Yesus itu apa yang dia lakukan bagi kita, makanya dia adalah gembala yang baik, kita bersyukur. Kita bisa masuk dalam satu lagu yang sangat cocok sekali berkata, Tuhan kau gembalaku. Tuhan kau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku, Engkaulah penghiburku. Kasih karuniamu melimpah bagiku, anugerahmu kekal selamanya. Ku rindu bersamamu, diam di hadiratmu, menyembahmu selamanya. Ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku, Engkaulah penghiburku. Kasih-Mu melimpah bagiku, anugerahmu kekal selamanya. Ku rindu bersamamu, diam di hadiratmu, menyembahmu selamanya. Nah, apakah kita pernah dengar Tuhan adalah gembala yang baik, Tuhan adalah gembalaku, dari tempat yang lain? Mungkin dari lagu ini kata-katanya sudah keluar mengingatkan kita bahwa ini perkataan yang bukan diambil dari Injil Yohanes. Ini adalah perkataan yang diambil dari Mazmur 23. Ya, salah satu Mazmur yang paling terkenal. Mazmur itu di Perjanjian Lama. Tapi dari Mazmur ini pun sudah mengerti, sudah mengangkat, sudah mengandalkan atau ada gambaran bahwa Tuhan sebagai seorang gembala. Nah, kita lihat itu memang dinyatakan melalui Yesus Kristus saat dia datang ke dunia. Tapi mari kita kembali lagi baca Mazmur 23. Di mana kita lihat dari pandangan lain, Tuhan adalah gembala yang baik. Ya, betul sekali. Ayat-ayat ini Mazmur ini mulai dengan Tuhan gembalaku yang baik. Ini adalah Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar
oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi kita lihat di sini, deskripsi gembala seperti apa? Seperti saya katakan tadi, dirasakan dari Daud. Kenapa Tuhan adalah gembala? Dia tidak kekurangan. Maksudnya dia tahu bahwa gembalanya yang menyediakan segala sesuatu. Ya, bahwa dia disegarkan, dia ditolong oleh sang gembala. Dan bahwa dia kan dipimpin pun ke tempat yang tenang, dia dipimpin ke tempat yang baik, di mana dia sendiri tidak tahu jalan, tapi gembala yang bawa dia ke sana. Sampai pun jalan dalam tempat yang seharusnya membawa ketakutan, tidak takut. Kenapa? Karena dia tahu dia dijaga dengan baik. Berkata bahwa gadamu dan tongkatmu. Jadi dia tahu ada gembalanya, memiliki kesanggupan, memiliki apa yang diperlu untuk menjaga dia dengan baik. Kan luar biasa berkata, Engkau pun menyediakan hidangan bagiku di lapangan, di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dan aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan laka akan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini mazmur yang sangat terkenal. Tapi intinya apa? Intinya kembali lagi bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Apa yang diperlukan oleh domba-domba yang nggak tahu apa-apa, Tuhan melakukan. Dan itu sama yang Yesus melakukan kepada kita. Seperti kita katakan tadi, Yesus gembala, kita domba-dombanya. Kita harus benar-benar menganggap ini dan pandanglah diri kita sebagai domba yang perlu gembala, dan Tuhan gembala yang baik. Yang kedua, kenapa Yesus memang adalah gembala yang baik, bukan gembala yang biasa? Karena Yesus yang sudah memberi hidupnya bagi kita, itu bukti seorang gembala yang baik. Dan bahkan kita akan lihat kalau kita kembali lagi kepada ayat-ayat yang tadi dalam Yohanes 10, kita kembali lagi. Dia bandingkan gembala yang baik yang rela memberi hidupnya dengan gembala yang tidak baik. Sebab dia katakan dalam ayat yang 12-13, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala itu rekam dan mencerai berikan domba-domba itu. Dia larikan dari seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Jadi Yesus katakan di sini bahwa dia gembala yang baik karena saat serigala, saat musuh datang, Yesus bukan lari membiarkan kita. Yesus tidak pernah membiarkan kita. Yesus rela hadapi musuh kita. Sekalipun Yesus nggak buat kesalahan, kita yang salah, kita yang layak dihukum. Tapi Yesus yang rela hadapi itu semuanya untuk kita. Berkata kalau itu bukan gembala, itu bukan yang milik dombanya. Gak terlalu peduli, tidak perhatikan dombanya. Saat ada masalah, larilah dia. Selamatkan dirinya, gak peduli yang ditinggal. Tapi Yesus bukan seperti itu. Yesus angkat bahwa kita adalah miliknya. Jadi dia rela menjaga, dia rela melakukan apapun untuk selamatkan kita. Sampai dia pun rela mati bagi kita. Dan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita. Apapun yang terjadi. Apapun yang pernah terjadi. Apapun yang akan terjadi. Kita memiliki kepastian yang luar biasa. Dia adalah gembala yang baik. Serigala apapun, binatang liar mau datang, musuh mau datang, Yesus tetap menjaga kita. Makanya kita tidak perlu takut tentang iblis, roh jahat atau apapun, orang lain apapun yang orang mau buat kepada kita. Karena kita aman di dalam Yesus. Dan ini menunjukkan hati Yesus bagi kita. Dia benar-benar perhatikan. Yesus benar-benar mengasihimu. Yesus benar-benar perhatikanmu. Dia anggap dirimu adalah milik yang paling berharga. Makanya dia tidak akan membiarkan, dia tidak akan lari daripadamu, meninggalkanmu. Kenapa? Karena dia anggap kita adalah milik yang sangat berharga. Dia rela menjaga dengan baik. Makanya kalau kita lihat di dunia ini pun, kita memanggil seseorang gembala karena itu orang yang perhatikan kita, mau kita bertumbuh di dalam Tuhan, orang yang sayang kepada kita. Kenapa kita panggil panggilan gembala? Itu sebenarnya karena mereka mungkin, sekalipun mereka manusia dan tidak sempurna, pasti mereka tidak sama seperti Yesus, tapi mereka menjadi gambaran. Bagaimana hati gembala bagi domba-dombanya. Nah, mungkin pernah ada gembala di dunia ini yang mengecewakan karena masih manusia, tetapi Yesus lebih-lebih daripada itu.
Tapi saya bisa lihat di Alkitab di mana orang yang menjadi gembala pun di dunia, bagaimana hatinya. Kita bisa lihat sama seperti ini. Pikirkan terus, perhatikan terus domba-dombanya. Saya baru kemarin ke negara Yunani, di mana saya temukan di situ satu kota Tesalonika atau Tesaloniki, di mana kita bisa ingat Rasul Paulus pernah pergi. Nah, dia peduli, begitu peduli tentang jemaatnya. Nah, untuk buktinya itu, tentang dengar kisah itu, bagaimana seorang gembala peduli domba-dombanya, mari ikut saya dalam video klip yang singkat ini ke kota Tesalonika. Hari ini saya berada di tempat yang luar biasa sekali. Di mana saya hari ini, saya di kota Tesaloniki dan berdiri di depan gereja di mana mereka percaya dulu adalah tempatnya di mana Rasul Paulus mulai pelayanannya di sini. Nah, kalau kita tahu Rasul Paulus di kota Tesalonika, yang kita panggil di bahasa Indonesia, tidak terlalu lama. Berkata dalam Kisah Para Rasul 17, kita tahu bahwa dia mengajar mereka orang Yahudi di sinagog selama 3 kali. Itu hari Sabat. Tapi banyak orang percaya dia ada di kota ini sekitar 3 bulan lamanya. Nah, sangat luar biasa sekali dalam waktu yang singkat. Dia membuat banyak orang sekali menjadi orang percaya. Orang yang mau ikut dalam pelayanan Injil dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus tidak lama di sini. Kalau tahu ada keributan dari orang Yahudi, dia diusir dari para Tesalonika. Tapi sekalipun dia diusir dari para kota ini, dia tidak bawa rasa pahit, dia tidak bawa rasa peduli, tapi dia peduli begitu banyak tentang kota Tesalonika ini. Sampai sekalipun dia tidak diizinkan kembali, dia dilarang kembali. Dia mengutus muridnya untuk kembali, si Timotius untuk kembali dan melihat kota ini, membawa kabar. Dan dia menulis 2 surat. 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika, 2 surat kepada jemaat di kota ini. Dan itu bukan seperti mungkin di kota lain, di mana dia menunggu tahun-tahun lamanya. Dipercayakan sekalipun dia ada di kota ini sekitar tahun 50, tahun 51 atau 52, baru 1 atau 2 tahun kemudian, dia sudah mengutus Timotius datang untuk melihat mereka, membawa kabar. Dan dia sudah menulis surat pertama kepada mereka tentang kabar yang dia terima. Dan tidak lama kemudian, baru 1-2 tahun kemudian, dia menulis surat yang kedua lagi kepada mereka. Nah, ini menunjukkan hati Paulus untuk kota ini. Sekalipun dia diusir, sekalipun banyak hal yang tidak baik terjadi, dia melihat dalam waktu yang singkat beberapa orang percaya, sungguh-sungguh percaya mau ikut Kristus. Dan itu buat hati dia selalu rindu dan selalu berusaha kembali lagi ke tempat ini. Mengingatkan kita, jangan kita izinkan satu pengalaman pahit, satu pengalaman yang kurang sesuai dengan keinginan kita, membuat kita tidak melihat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di satu tempat dan orang-orang baik yang ada di sekitar itu. Saya anggap ini satu pelajaran yang sangat indah, di mana saya berdiri hari ini di tempat di mana dulu Rasul Paulus membuka pelayanannya di kota ini. Pelayanan yang tidak lama, tapi efeknya, dampaknya sangat luar biasa sekali. Dan hari ini ada gereja di sini yang sudah tua sekali dan masih beribadah sampai hari ini. Sangat luar biasa, semuanya kita bisa pelajari dan semuanya kita bisa praktikkan dari kehidupan Rasul Paulus hari ini. Wow, jadi kita bisa lihat ini orangnya, Paulus tidak kenal lama, mungkin berapa minggu, berapa bulan dia harus pergi. Tapi nggak bisa lupakan, dia kirim lagi orang melihat mereka, kirim lagi surat, kirim lagi surat. Kita bisa lihat hatinya terbukti dari perbuatannya. Bahwa dia masih ingat terus akan mereka, masih perhatikan mereka. Kalau seorang manusia saja dapat melakukan seperti itu, apalagi Yesus yang sempurna. Dia tidak pernah lupakanmu, dia tidak pernah mengabaikanmu. Yesus selalu perhatikanmu. Itu luar biasa kabar baik bagi kita. Dan bukan saja sampai di situ saja. Yesus memimpin, tapi kita seperti hanya ikut-ikut. Yesus menjaga, kita nggak tahu apa-apa. Tapi dalam ayat-ayat yang berikut, Yesus pun ceritakan atau berjanji satu janji yang lebih indah lagi bagi kita. Mari kita baca bersama-sama dalam ayat 14 dan 15. Akulah gembala yang baik, sekali lagi dia katakan, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, aku akan memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, kita sudah membahas itu tadi, bagaimana Yesus adalah gembala yang baik dan bagaimana dia memberikan nyawanya bagi domba-domba. Tapi menarik di sini, dia berkata apa? Yesus mengenal kita.
Yesus bukan jauh, tidak lihat, oh itu manusia banyak di Indonesia banyak orang. No, dia mengenal dirimu. Tapi lebih luar biasa lagi, Yesus pun berkata, kita akan mengenal dia. Sama seperti Bapa mengenal dia dan dia mengenal Bapa. Wow, dekat sekali, intim sekali. Itu artinya bukan dari jauh, bukan hanya sedikit-sedikit, bukan terbatas. Itu benar-benar pengenalan yang tidak terbatas. Pengenalan sebagai keluarga, pengenalan yang begitu dekat. Jadi jangan tersinggung kalau hari ini dipanggil domba dan Yesus itu gembala yang baik. Dia gembala yang begitu baik. Sampai dia mengenal diri kita. Dan izinkan diri kita, sekalipun kita jauh dibandingkan dengan dia, boleh mengenal dia. Yesus yang begitu baik, terbukti gembala yang baik, karena dia rela memberikan nyawanya bagi kita untuk menyelamatkan kita. Saya harap hari ini kita dapat menerima firman hari ini dengan kata-kata yang terbiasa kita dengar, dapat pengertian yang lebih dalam, sampai kita benar-benar alami lebih lagi bagaimana rasanya meneguhkan jiwa kita hari ini. Kita adalah domba di bawah gembala yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa bagi setiap orang pemirsa hari ini, biar mereka bisa tangkap dan mengerti. Mungkin mereka merasa tersasar, hilang, tidak tahu kemana. Mungkin mereka merasa dimakan oleh apapun yang ada dan tidak dijaga. Tapi kebenaran hari ini kembali lagi menguatkan Engkau gembala yang baik. Betapa enaknya kami menjadi domba-Mu, dijaga, dipedulikan, diperhatikan, dikasihi oleh Engkau. Engkau yang sudah membuktikan kasih-Mu dengan rela mati bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan di dalam nama-Mu yang ajaib, kami berdoa. Amin. Dan bagi pemirsa yang ingin tahu lebih lagi, bagaimana mengikuti gembala yang baik, bagaimana mengikuti Yesus yang baik ini, boleh segera hubungi kami, call center hotline kami, segera hubungi kami supaya kami bisa ceritakan lebih lagi dan lebih lagi. Dan boleh hubungi kami dengan semua permintaan doa atau pertanyaan yang lain. Dan kita akan jumpa lagi di sini, di channel ini, hari ini, jam ini, bersama dengan saya, Susan Hoover ini, minggu depan. Bagi semua pemirsa Life Unlimited, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.